Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang berbahagia. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, Kak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, adakah yang tidak hadir pada pembelajaran kali ini? Siapa? Naila. Ada yang tahu kenapa? Acara PPV. Biasa kita doakan Naila semoga minggu depan bisa berkumpul lagi dengan kita. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Kemarin kita belajar terakhir sampai bab apa? Bab warisan. Masih ingat ya kemarin kita bicara tentang widodo yang tinggi ya. Menikah dengan nanti kalau perempuannya tinggi nanti anaknya kemungkinannya seperti apa? Ya, dan sebagainya. Nah, nanti kita kan bisa lihat gitu kemungkinan dan kita juga belajar kemarin bagaimana kalau persilangan ya. Tikus warna hitam dengan putih bisa menghasilkan anak yang berwarna. Bunga merah dengan putih disilangkan bisa menghasilkan warna merah atau merah putih. Wah, itu kemerdekaan ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Sebelum kita masuk ke materi baru, Bapak punya video. Ya, di sini kalian bisa lihat. Nanti kalian bisa akses ya sendiri. Linknya ya. Sebelum kita lihat videonya, saya punya slogan untuk kalian. Kalau saya bilang belajar IPA, kalian jawab secara serentak masuk. Baik ya. Belajar IPA. Semoga dengan belajar ini nanti mendekatkan kita ya, sehingga dekat. Coba dicek ini ada gambar, silakan kalian siapkan alat tulisnya. Kalian amati gambarnya, walaupun nanti kalau fontnya itu tidak terdengar, nanti saya akan dubbing dengan suara saya sendiri. Kita cek ya. Oke, kita coba saya putar videonya. Ini adalah belajar tentang struktur atom. Kalian sudah belajar ini ketika kelas 7. Kalau masih ya atom ini sudah ya. Kalau dilihat di sini gambarnya ini sudah dijelaskan, mungkin mikrofonnya tidak dijelaskan karena terlalu. Hai, kembali lagi di program 1 Menit Belajar Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai struktur atom. Atom terdiri dari inti atom yang disusun oleh muatan positif dan muatan netral. Sedangkan muatan negatif bergerak mengelilingi inti atom. Untuk selanjutnya, muatan negatif disebut elektron, muatan positif disebut proton, dan muatan netral disebut neutron. Partikel yang dapat bergerak bebas dalam atom adalah elektron. Elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya, sehingga atom yang semula netral dapat menjadi atom bermuatan listrik atau disebut ion. Atom netral adalah atom dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Sedangkan atom positif adalah atom dengan jumlah proton lebih banyak daripada elektronnya. Atom positif disebut juga sebagai ion positif atau kation. Dan atom negatif adalah atom dengan jumlah elektron lebih banyak daripada protonnya. Atom negatif disebut juga sebagai ion negatif atau anion. Sudah ya, cukup 1 menit saja belajar IPA. Ada yang kalian tahu kita belajar yang video kalian itu tentang apa? Tentang atom. Di atom itu ada bagian apa saja? Di atom ada bagian elektron.
Apalagi selain itu? Proton. Selain itu? Ya. Kalau elektron itu dilambangkan dengan lambang apa? Ya. Kita kenal dengan muatan negatif. Terus kalau proton? Muatan positif. Ya, tadi jelaskan bahwa semua atom itu awalnya dalam keadaan netral. Apa netral itu tadi? Oh, apa Mas? Orang? Muatan? Oke, pintar sekali. Kasih tepuk tangan untuk Rayhan ya. Ya. Disebut dengan netral karena muatan positif sama dengan muatan negatif. Jadi lihat ya, kalau elektronnya satu, protonnya ada satu, maka termasuk netral. Selain itu ada atom yang bermuatan listrik. Ada dua tadi. Atom apa? Positif sama. Kalau atom negatif bagaimana? Atom negatif? Elektronnya lebih. Kalau positif? Apakah proton? Ya, protonnya lebih. Nah, sekarang pertanyaannya ya, dari kejadian tadi, bagaimana suatu atom netral bisa menjadi atom positif dan atom negatif? Ya. Kita akan jawab pertanyaan itu nanti di sesi akhir pembelajaran ini. Kita lanjut ya sekarang ya. Kita masuk, bisa kalian amati gambar yang di sini. Gambar apa saja itu? Tapi bukan pabrik tahu Wonorejo, bukan ya? Nah, ini namanya gambar PLDU. Kalau kalian mungkin pernah ke PLDU Python, ya, ini adalah PLDU. Ya, kalau pabrik tahu, ya mungkin kalau kalian di sini sekali masak nanti keluar asap warna apa? Ini asapnya warna apa? Kenapa bisa begitu? Kalau sama-sama pembakaran. Penasaran ya? Nanti kita akan bahas nanti ya. Terus yang kedua, coba lihat ini. Orang lagi apa? Yang kedua ini? Mobil. Ya, kalau kalian perhatikan dengan mobil, nah ini adalah contoh dari aplikasi listrik statis nanti yang kita pelajari. Coba ya, bagaimana bedanya mengecat dengan menggunakan alat ini. Kenapa kalau alat ini? Biasanya kan pakai itu pakai uang. Tapi kenapa harus pakai alat ini? Nanti kalian akan tahu. Yang ketiga tentang apa itu? Fotokopi. Pernah fotokopi kan? Pernah melakukan percobaan. Bagaimana hasil printer ketika kena air dengan hasil print ketika fotokopi? Mana yang kuat? Mana yang lebih? Yang pilih printer. Kenapa bisa demikian? Karena kalau menggunakan printer atau mesin Fotokopi ini nanti itu menggunakan teori listrik statis. Nanti kita akan belajar di bagian sana. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Gak ada ya? Oke, memang karena nanti pertanyaan datang dari saya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran, ya hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4. Itu harus selesai dalam waktu 3 JP. Yang pertama, melalui pengamatan dan diskusi, apa bisa Pak? Menganalisis gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi kegiatan yang sudah kita lihat gambarnya. Yang kedua, melalui kegiatan literasi. Dan diskusi kelompok strategi dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya ekonomi. Nah, yang kedua, kalian bisa tahu interaksi antar kedua bidang. Ya, ketika digosok itu seperti apa nanti. Nah, itu alasannya bagaimana suatu atom yang bermuatan netral bisa jadi positif dan negatif. Nanti kalian akan pelajari di tujuan yang ketiga. Yang terakhir, nah ini nanti ya, kalian dapat membuat poster. Poster tentang apa? Apa yang disebut di sana? Poster tentang tips aman menghindari sambaran secara benar dan tanggung jawab. Ya, walaupun tidak pernah tersambar, kalian harus tahu jaga-jaga. Karena kita tahu lokasi sekarang di Wonorejo ini ya, beberapa hal nanti kalian akan pelajari. Oke, nanti dalam pembelajaran ini penilaiannya itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah sikap. Kita lihat sikap kalian, apakah kalian nanti bersikap dengan baik dalam proses pembelajaran, aktif, diskusi dan sebagainya, bukan hanya diam. Yang kedua adalah keterampilan, nanti ada 2. Yang pertama adalah presentasi, pasti kalian akan presentasi maju. Yang kedua adalah keterampilan dinilai dari poster yang kalian buat. Yang ketiga nanti adalah pengetahuan. Apa yang sudah kita pelajari dari pertama sampai akhir, nanti ada kuis di akhir. Isinya ada 5 soal dan akan dikerjakan secara tim. Bisa dipahami proses kegiatan pembelajaran hari ini?
Ini nanti ada 5 hal. Yang pertama adalah orientasi masalah. Tentunya nanti Bapak akan sampaikan masalahnya. Yang kedua nanti ada kalian membentuk kelompok. Kelompoknya sudah Bapak siapkan. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan. Kalian akan melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan sedotan dan penggaris. Yang keempat, kalian akan menampilkan karya kalian hasilnya. Yang kelima, nanti kita akan melakukan evaluasi. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita akan coba orientasi masalah. Perhatikan video berikut. Ini video viral ya, cuma tidak dimasukkan ke TikTok ya. Hujan deras yang disertai angin kencang dan sambaran petir melanda daerah Gondang Legi, Cengkring, Malang, Kecamatan Bejik, Pasuruan, Jawa Timur, Senin 28 Maret 2022. Tampak dalam rekaman memperlihatkan situasi mencekam yang direkam warga pun beredar luas dan viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @terangmedia. Dalam video itu terlihat angin kencang menyapu kawasan setempat. Tak berselang lama, petir menyambar salah satu bagian bangunan pabrik hingga mengalami kerusakan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, hujan deras dan angin kencang melanda hampir di seluruh kecamatan Beji, mengakibatkan beberapa atap rumah warga rusak. Henry Sulfianto, salah satu warga Kedung Ringin, Kecamatan Beji, menerangkan, hujan lebat mengguyur Kedung Ringin, Kecamatan Beji sejak kisaran pukul 16.30. Hujan deras itu disertai angin kencang yang membuat warga ketakutan. Akibat angin kencang itu, atap-atap rumah warga tersapu angin. Genting-genting berjatuhan, serta atap yang terbuat dari asbes berterbangan. Camat Beji Wijaya Sugianto mengatakan, saat ini pendataan masih dilakukan pihaknya. Terjadi peristiwa sambaran petir. Ini yang terjadi di daerah mana? Nah, saya cari yang Wonorejo masih belum ada. Semoga tidak ada. Tapi kan kalian jalan-jalannya kan jauh. Pasti perjalanan. Ini ada Beji, nanti ada beberapa hal yang akan kita sampaikan pada masalah. Yang pertama dari video yang sudah kalian lihat tadi, ada beberapa berita. Kalau kalian nanti bisa amati ini ada 4 berita yang sudah siapkan. Yang pertama, tersambar petir saat bermain bola. Wah, ini yang suka sepak bola itu juga bisa ya, karena bisa tersambar petir. Nah, ini di daerah mana, Pak? Di daerah Malang. Saya cari yang dekat-dekat di sini. Ini ada daerah Malang, pemuda Malang tewas tersambar petir saat persiapan bermain sepak bola. Terus ada juga ini di daerah Pasuruan ini. Nanti kalian bisa baca sendiri beritanya melalui G-stream yang sudah Bapak siapkan nanti. Ini ada ibu rumah tangga, dicoba dilihat ini ya. Ada ibu rumah tangga tewas tersambar petir saat menyapu halaman rumah. Di daerah mana ini, Pak? Ini di daerah Gondang Wetan. Ya, Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Terus siswa polisi tersambar petir. Tahu tempat pelatihan polisi yang ada di Watu Kosek? Ya, itu tersambar petir, ada 8 yang tewas. Yang ketiga ini dasarnya sambaran petir di Pasuruan, itu menghancurkan kubah sebuah masjid. Nah sekarang, dari video dan berita yang sudah tadi Bapak sampaikan, ada masalah apa sih dalam video ini? Apa? Ya, masalahnya adalah tersambar petir. Kenapa? Kalau tersambar petir enggak apa? Apa masalahnya? Walaupun tersambar petir, apa masalahnya di sana? Loh, masalahnya apa kalau tersambar petir? Nah, berarti bahaya kan nggak petir itu? Bahaya. Berarti masalah apa bukan? Jangan lihat tersambar petir. Kalau tersambar apapun kalau itu tidak berbahaya nggak apa. Tapi kita tersambar petir, coba kalian lihat kejadiannya, ada yang tewas. Banyak kejadiannya bermain sepak bola. Kenapa kok bermain sepak bola yang tersambar petir? Berarti bermain sepak bola saat apa? Fenomena terjadinya petir itu adalah salah satu contoh
Listrik itu adalah masalah. Nah, dari masalah itu, terus apa yang harus kita lakukan? Diam di rumah. Waduh, Wahyu itu ada. Jadi dia tidak tersambar petir, dari selama hidupnya itu dia diam di rumah. Kalau ada hujan dia jalan-jalan, dia tidak mungkin jalan-jalan takut hujan. Ya, ini takut tersambar petir. Apakah solusinya hanya diam di rumah? Nah, kita akan mencari solusinya. Solusi apa yang bisa kalian nanti dapatkan untuk terhindar dari petir? Tujuan keempat, apa tujuan keempat itu? Tips aman menghindari petir. Itu ya, nanti kalian bisa lihat. Oke. Jadi kalian sudah identifikasikan ya, apa adalah fenomenanya, apa yang terjadi, sudah dijelaskan. Nah, nanti untuk kegiatan ini kalian bisa coba sendiri di komputer masing-masing. Ada alat namanya plasma globe, Bapak siapkan secara online ini. Ini adalah fenomena yang hampir sama dengan terjadinya petir. Oke. Nah, sebelumnya kita masuk ke mengorganisasi peserta didik. Silakan kalian membentuk kelompok yang sesuai yang sudah saya Bapak siapkan. Nih, kelompoknya. Oke. Kelompoknya silakan kalian membentuk kelompok. Oke, silakan. Oke, silakan bergerak. Kelihatan kan? Membentuk kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Kan ada 6? Oke, saya bacakan. Kelompok Proton, Barakatul Maulidiyah Putri, Wahyudi Arif, Muhammad Ferry Suhendra, Muhammad Rojabi. Silakan kelompok 1 ada di sebelah sini. Oke, bawa buku dan alat tulisnya. Untuk kelompok 2 elektron, Gita Ayu, Mela Dini Islami, Ahmad Mustafa, Fakih, dan Nur Maulidi ada di pojok sana. Oke, kelompok 3, Dina Lauren, Naila, Adini Aldo, Taur Roman, Akan Mandala ada di sini. Sini sebelah sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 6-nya sebelah sana. Oke, kelompok 4, Nida, Nisa Atifah, Sigro, Muhammad Wahyu Widodo di sebelah sana. Empat ya? Ya, kelompok 3. Ya, kebetulan itu tidak masuk. Aturan saya kan 2 aja. Terus kelompok 5, Raisa, Cynthia, Anggi, Abdul Latif, Muhammad Nafal, sama guru sebelah sini. Kelompok 6 di sana. Kelompok 6, Dinda, sisanya itu masuk kelompok 6. Silakan duduk dengan kelompoknya. Ayo, berhenti. Ini banyak. Ada mepet di sana. Gak usah bingung, nanti kalau tujuannya semuanya bisa pakai komputer ya. Oke, sudah dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah dengan kelompoknya masing-masing, silakan dibaca apa langkah selanjutnya. Nah, terus itu kelompoknya mana? Ini ketua kelompok dan kelompoknya ke depan untuk mengambil KKBD ya. ada yang belum dapat nomornya? Si bro, dibuka dulu bro. Ya, dengan dibuka topinya. Oke, sudah dapat RKBD semua? Saya kasih waktu kalian untuk membaca RKBD. Di bagian mana kalian tidak paham, kalian bisa tanyakan kepada saya. Oke. Dipahami ya, di bagian mana yang kalian tidak paham, kalian bisa tanyakan kepada saya.
Nah, Pak, LKPD-nya kan cuma satu, itu banyak. Jangan dibuka di komputer. Alamatnya, ya, nanti saya akan siapkan alamatnya. Kalian bisa nanti. Ditulis, buka di Google-nya. Belum. Oke. Itu alamatnya sudah ada di itu kok alamatnya. Di mana itu? Di LKPD kalian. Coba dicek. Bukan Dikli, ini alamatnya. Mana, Pak? Sudah ada di sana kan alamatnya? Iya, itu panjang itu ya. Ini saya mau singkat nanti ya, belum singkat kemarin. Pak. Oke, kalau ada kesulitan, angkat tangannya nanti saya akan bantu untuk masukkan. Sulit kah? Sulit. Oh, belum coba sulit. Atau kalau kalian bingung, coba perhatikan ya. Biar cepat ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa tulis seperti ini. Coba perhatikan di layar semuanya di depan. Ya, seperti ini ya. Bit dot line strip DMLS. Bit dot line strip DMLS. Nah, nanti akan masuk ke bit dot line bit dot line. Oke, kalau kalian bingung saya siapkan aja. Akan jelaskan. Ada yang tidak bisa komputernya? Oke, di sana itu hampir sama ya. Itu adalah LKPD online ya. Semuanya sama dengan yang di sini. Perhatikan langkah-langkahnya yang ada di sini. Tulis nama dulu. Ya, waktu untuk melakukan percobaan 1 jam sampai selesai. Nanti saya kasih waktu kurang lebih 30 menit.
Jadi 30 menit kalian bebas menggunakan komputer ini, tapi wajib nanti menyelesaikan LKPD. Kalau ada yang tidak paham, kalian bisa angkat tangan, nanti Bapak akan jelaskan. Oke. Kelompok. Ada yang tidak bisa komputernya? Oke. Yang nggak bisa atau bingung nanti bisa tanyakan. Kayaknya ya, ini kerja kelompok ya, jadi kalian harus bagi tugasnya. Selesai tidak selesai, 30 menit akan kita bahas. Iya. Kalau bingung, jawab yang mana? LKPD-nya dibaca, itu kan ada tata-caranya di sana. Bapak tidak akan menjelaskan. Karena tadi di tujuan pembelajaran kita, apa tujuan pembelajaran kita tadi? Apa? Dengan literasi, artinya kalian dengan cara membaca, memahami. Kalau tidak paham baru tanya. Biasakan untuk membaca dulu, jangan tanya dulu. Menempel dulu, karena kalian bukan komputer nih. Coba satu komputer, satu kelompok, dua komputer dulu. Nanti kalau bukan komputer begitu. Oke, yang tidak masuk ditulis saja, nanti ditulis sakit atau izin. Bisa lo pakai satu komputer. Yuk, coba biar fokus kerja kelompoknya ya. Satu kelompok hanya boleh menggunakan 2 komputer dulu. Ya, agar nanti menempel dulu dengan kelompoknya. Biar fokus. Oke. Ingat ya, di percobaan pertama, sebelum itu coba perhatikan ini. Perhatikan dulu ini. Oke. Oke, semuanya perhatikan yang ini. Ya, kalian bisa lihat dulu sih videonya. Nah, kita ini ya, coba perhatikan ini ya. Nah, siapkan sedotan, kan ada di sana juga. Di LKPD-nya ada nanti, percobaan 1. Gosok dengan tangan sedotannya, bukan sulap, bukan sihir ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, tangannya mana? Coba yang lihat ini 2 sedotan digosok, bisa menggunakan tangan atau menggunakan kertas. Setelah itu taruh di sana. Terus, bagaimana dia bisa bergerak sendiri? Itu bukan sulap, bukan sihir. Kalian bisa coba sendiri. Oke. Penasaran ya? Coba sendiri. Terus yang kedua, penggaris. Jadi kalian gosokkan ke rambut, siapkan kertas kecil-kecil, kalian dekatkan. Nanti bisa naik ke atas. Istri pernah kan ya? Ini coba. Ya. Oke, silakan. Setiap kelompok bisa minta. Ini saya berikan 8 ya, 4 saja. Untuk menggarisnya, kalau ada menggaris plastik, di sini dapat punya 2. Ya, kalau ada bisa pinjam menggaris plastik yang ini.
Belum sudah selesai. Oke, silakan. Ya, kalau namanya kelompok, pertama itu diatur dulu kerjanya mau apa. Siapa bagian ini, bagian ini. Isi. Kalau kurang KPD-nya itu di bagian sana tidak ada KPD, itu nggak ada. Itu sama dengan itu. Dibaca dulu langkah kerjanya. Oke. Kalau kurang LKPD-nya, kalian bisa lihat di sini ini ada LKPD-nya. Iya. Sampingnya itu ada. Di bawah coba dibuat, ada. Itu sudah sama dengan yang ada di tempat kalian. Cuma itu berwarna. Oke. Itu lo bisa minjem botol ini nggak? Bisa juga pakai ini. Kan yang penting kan ini kan bukannya saja kan. Bisa pakai apa? Bisa ditaruh di atas ini. Betul. Bukan hanya membuktikan saja. Yang KPD-nya ada di sini kalau kurang. Kan kamu satu kelompok kan? Ingat dibaca dulu ya KPD-nya ya. Dibaca dulu ya KPD-nya. Ini bisa juga kalau kurang. Kan ada KPD juga. Terus setelah coba dimasukkan ke Udah bisa, gak usah fokus sama main itu aja. Kan banyak praktiknya yang lain. Ini kerjakan itu. Jadi kalau tidak paham, kalian bisa tanyakan ke saya.
Ya maksudnya kalau bisa terjadi apa? Tolak menolak. Fokuskan saja sesuai dengan ya LKPD, lembar kerja peserta didik, bolehlah LJK. Oke, fokus ya. Makanya biar kamu diikuti, jangan mengikuti yang lainnya. Itu hanya contoh. Kita cuma praktikumnya ada dua. Yang pertama menggunakan sedotan, yang kedua menggunakan penggaris. Yang ketiga dari komputer. Oke, kalau dia boleh bisa pakai tempat yang lain. Bisa pakai ini. Bisa pakai kamera. Di komputer itu kan yang penting kan harus muter kan. Yang penting ada di lo. Ada menangis. Yang lainnya melakukan yang lain kan ada masalah. Coba fokus dulu LKPD-nya, enggak usah lihat video yang lain yang bagi-bagi ada dua itu. Ada banyak kegiatan. Oke, coba. Perhatikan ini. Perhatikannya di sini ya. Itu kan kalau pada lihat LKPD kalian. Coba dilihat LKPD-nya. Saya jelaskan ya. Yang pertama amati video kan tadi sudah. Terus apa masalahnya? Petir dan sebagainya tadi ya. Terus rumusan masalahnya. Apa? Bagaimana tips menghindari. Nah, oke. Terus coba dibagi nih percobaan 1. Percobaan 1 dan 2 itu langsung, kalian bisa langsung percobaan sendiri. Kalau percobaan 3 dan 4 itu melalui gestem. Mana Pak gestem? Ini loh. Coba percobaan 3. Bola kuning digosokkan dengan jaket. Terus didekatkan dengan jaket. Nah, gimana? Ini kan balon kuning kan ya? Digosokkan dengan jaket. Setelah itu didekatkan dengan jaket. Apa yang terjadi? Meledak. Awalnya kan tidak terjadi apa-apa kan? Awalnya tidak terjadi apa-apa. Nah, ketika sudah digosok. Coba ya awalnya ya. Kita dekatkan, kan tidak terjadi apa-apa. Terus ketika digosok apa? Nah, itu. Ikuti instruksi dari LKPD. Oke.
Terus, Pak, kalau balonnya hijau mana, Pak? Ya tinggal cari balon satunya, digosok lagi. Terus apa yang didekatkan ketika terjadi? Terjadi gaya apa? Kalau bisa, Pak. Hah? Kalau bisa. Coba. Paham? Ikuti penelitiannya di sana. Besok masuk anak. Ikuti. Wes, sekali dong. Masuk nih. Ingat kalau tak ada. Ikut. Besok nang kiri. Bagaimana? Sudah melakukan percobaan? Sudah, cuma karena kamu yang hijau di sini. Ini kena ini. Yang rendah. Coba yang dia di sini. Coba lihat reaksi ya. Oke. Coba perhatikan. Perhatikan di balonnya itu, perhatikan balonnya. Ya. Oke. Saya mau tanya ini. Ini balonnya muatannya apa awalnya? Negatif plus. Negatif plus. Negatif, ya. Hitung negatifnya ada berapa? Ada? Positifnya ada berapa? Berarti kalau 4 sama 4 termasuk muatan apa? Netral, positif, atau negatif? Netral. Netral. Berarti awalnya balonnya kondisi netral. Coba kamu gosok dengan ini. Gosok ke jaket. Apa yang terjadi? Coba lihat. Ini dulu. Cepat. Balonnya dari berapa? Negatifnya ada berapa? Banyak wis ya? Positifnya ada berapa? Berarti muatannya balonnya berubah jadi positif, negatif atau netral? Positif. Jadi muatan negatif. Karena muatan elektronnya lebih banyak. Kan ketika dia sudah bermuatan listrik, maka akan terjadi gaya apa tadi? Bisa tolak, menolak, bisa tarik, menarik. Apa contohnya tarik menarik? Nah, ini tarik menarik. Nah, paham? Ya. Kalau gosok kan jaket. Benar ya? Ya ini ya. Akhirnya barang punya saya dulu. Jangan fokus itu terus. Dibaca yang akademia, ikuti langkah-langkahnya. Kita ada banyak percobaan.
Oke, tugasnya dibagi. Jangan fokus. Nah, terjadi gaya apa itu? Nah, sudah gitu aja. Kau usah fokus itu. Kalau sudah, langsung ke percobaan yang kedua. Jangan fokus sama balon terus. Seneng mainan balon ya, tapi jangan fokus sama balon terus. Pertanyaannya banyak ya, Somi. Oke. Jangan fokus sama balon terus. Percobaan selanjutnya dari nomor 2 itu. Diklik makro scale-nya, diklik makro scale. Nanti tinggal dicoba. Pak sedotan kok suara, Pak? Hah? Wes. Sedotan susah, Pak. Apa itu? Kalau susah, karena kamu bolak-balik. Coba tadi gosoknya kan searah. Nah, itu alasannya. Karena elektronnya mau pindah, dibalik lagi, kembali lagi, pindah balik lagi. Jadi penguatannya. Kerjakan, nanti berapa hasilnya? Kan masukkan di sana kan, di LKPD-nya kan? Ini. Ini, Pak. Nah, sudah kan selesai gitu toh. Di LKPD-nya, coba dilihat LKPD-nya. LKPD-nya yang nomor berapa itu? Terus, nanti terus. Nah, ini. Ya, coba itu. Lakukan perubahan nilai Q1 dan Q2 dari positif dan negatif. Apa yang terjadi nanti? Tadi itu kan ada Q kan? Itu jadikan negatif sama satu jadi positif. Nah, biar kamu nggak bingung bolak-balik gitu, gini kan aja. Nanti ininya di sini, ininya di sini. Ya. Hah? Kenapa? Nah, klik itu makro. Terserah mau yang mana, Mas. Nah, pertama itu positif dulu, yang satu positif. Ya, ini kan Q1, ini Q2. Mana yang satunya positif, satu negatif. Paman? Satunya. Nah, apa yang terjadi? Terjadi gaya apa itu? Tarik, menarik. Apa? Enggak narik, Pak. Apa? Enggak narik, Pak.
Ini kan arahnya ini artinya tarik menarik karena saling mendekat nanti. Tidak langsung narik otomatis. Coba kalau negatif dengan negatif sama negatifnya. Jadi gaya apa itu? Ini nanti gayanya ke sini, ini gayanya gitu. Gaya apa? Tolak. Ya. Paham. Masukkan di sana itu nilainya nanti kata di LKPD-nya. Oh, oke. Udah usah fokus ke situ, wes. Lanjut ke yang lainnya aja. Sekarang percobaan ini loh, Q1, Q2 ini loh. Coba yang nomor ini. Bawah kan LKPD-nya ke bawah. Terus. Nah, ini percobaan 2. Fokus ke percobaan 2. Nah, itu sudah selesai. Percobaan kedua. Coba percobaan kedua, dibaca LKPD-nya percobaan kedua. Lakukan perubahan nilai Q1 dan Q2. Ini biar gak bingung ya, LKPD-nya kanan dan kiri ya, gini. Nah, ini nanti ininya. Nah, nanti 2. Jadi kan di sini kan yang kamu coba kan. Ya. Dengan Oke. Coba terus itu. Kan itu bentar lagi masih loading. Nah, itu yang kolom itu loh, yang kolom. Nah, coba klik. Yuk. Nah, dibaca LKPD-nya, di sampingnya itu LKPD-nya dibaca dulu. Ayo fokus kedua. Baca dulu LKPD-nya. Kalau tidak paham, ada yang belum paham? Oke, coba perhatikan percobaan kedua. Perhatikan bagi yang belum paham percobaan kedua. Coba percobaan kedua. Ini ya, kita lihat ya percobaan kedua ya. Perhatikan di percobaan kedua. Lakukan perubahan nilai Q1 dan Q2 dari positif dan negatif. Kita buka. Pakainya mana Pak? Bukan pakai balon. Sudah percobaan kedua ini ya. Nah, berarti ini negatif. Ya, tahu dari mana negatif Pak? Ini nilainya min 6, min C. Nah, ini dijadikan negatif. Apa yang terjadi kalau kita dekatkan? Nah, saya tolak. Kalau satunya positif, terjadi gaya juga. Nah, kalau kita ubah satu positif, satu negatif, jadi gaya apa? Itu percobaan yang pertama. Terus yang kedua, lakukan perubahan nilai Q1. Maka kita lihat Q1-nya dirubah. Oh, Q1-nya kita buat 2. Q2-nya kita buat 4. Berapa gayanya yang kita biasakan? 16. Nah, kalau ininya kita membesar, gayanya semakin besar atau kecil? Masukkan di sana. Paham? Oke, silakan. Silakan, lakukan percobaannya.
Inilah berarti 5 ke. Nah, 5 ke 7 jaraknya 2. N itu jarak ya. X itu iya. Iya. Tunggu white. Ayo, bentar lagi presentasi ya. Bapak-bapak. Oke, perhatikan ya. Tadi ketika bolanya itu ditegakkan ya, nilai X-nya masih besar sangat kecil. Berarti kalau jaraknya kecil, gaya kolomnya semakin. Kalau jaraknya lebar, tadi kesimpulannya seperti itu, kalian menyimpulkan ya. Oke, ada yang tanyakan lagi, fokus setelah itu ya, isi dulu. Jadi kita nanya itu
Ada kalian itu. Oke. Fokus sama yang lainnya, Re. Fokus. Coba yang ini. Baca, bagi tugas. Coba yang ini, baca. Nih, silakan kamu cari di internet terkait. Yang mengikuti percobaan dari sana. Iya, boleh di sana nanti kan di KPD-nya ada apa? Oke, siap. Kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu?
Oh, jadi gaya apa tadi? Tolak, ya. Nggak apa-apa. Nilainya terserah kamu yang menentukan. Pos, gaya, kolom. Oke, ada yang mau presentasikan? Oke, saya mau jawab apa. Oke,
tangan juga ya, yang ngomong satu ya. Oke, bagaimana? Oke. Oke, silakan kita satu anak kelompok yang sudah maju, kelompoknya siapa? Satu untuk maju. Oke, karena ini waktunya sudah mau habis, silakan ada yang presentasi untuk maju. Oke, silakan ada yang mau maju karena kita bentar lagi jam 9, ini mau jam 9. Sebelum jam 9 kita sudah mengumpulkan. Oke. Oke, silakan ada yang maju. Namanya Dina dulu. Kan sudah Dina, solusinya sudah kan? Masukkan di sana, langsung maju. Selesai tidak selesai, silakan satu kelompok untuk maju. Oke, karena ini waktu mau habis. Silakan. Oke. Ayo silakan maju kelompoknya Dina. Ya. Oke, enggak apa-apa, belum disalin enggak apa-apa, nanti bisa diselesaikan. Silakan. Oke, perhatikan ya. Dari kelompoknya Dina mau maju. Jadi Bang sini. Semuanya maju, semuanya maju. Kelompoknya Dina, ayo silakan maju semua. Ayo. Yo, silakan. Oke. Dengarkan dulu. Ya, dengarkan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tips menghindari petir. Serangan petir. Salam petir. Ini loh. Oke. Langsung dibaca itu, Es. Yuk. Tips menghindari. Tips menghindari petir adalah 1. Segera masuk ruangan. 2. Jangan berlindung di bawah pohon. 3. Jauhi kolam renang. 4. Jauhi tempat terbuka. 5. Berhenti mengendarai motor. 6. Jauhi yang listrik. Oke. Karena secara sifatnya petir akan menyambar objek lebih tinggi di sekitarnya. Petir akan Menyambar objek lebih tinggi di sekitarnya. Oke, petir akan menyambar objek yang lebih tinggi di sekitarnya. Kenapa bisa demikian? Ada yang bisa menyimpulkan kenapa petir kok suka menyerang objek yang lebih tinggi? Kenapa? Karena tekanannya lebih tinggi. Tekanannya lebih tinggi. Tekanan apa yang lebih tinggi itu? Kenapa? Karena lebih dekat. Kalian sudah melakukan percobaan kedua kan? Nah, percobaan kedua apa kesimpulannya? Kalau jaraknya semakin dekat, gayanya semakin apa? Nah, itu alasannya kenapa petir itu suka objek yang lebih dekat. Petir dari mana petir? Asalnya petir? Langit. Wah. Contohnya seperti anak sepak bola ya. Kalau lapangan itu kan pasti lapangan terbuka kan? Rumput sama manusianya lebih tinggi mana? Makanya tidak mungkin rumputnya yang terkena petir. Siapa yang terkena petir? Nah, kalau ada pohon siapa yang tersambar petir? Pohon. Oke, tips aman dari Dina. Seperti Dina ya. Nanti, oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Dina. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan duduk. Kelompok selanjutnya, satu kelompok lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bawa selanjutnya kelompoknya bro itu. Silakan saya dulu kelompoknya bro. Oke, bentar lagi. Oke, silakan maju. Satu kelompok ini yang penampilan kelompok yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tersambaran petir. Tips aman. Tips aman agar tidak tersambar petir. Oke. Ayo yang lainnya diperhatikan dulu. Matikan. Jika turun hujan deras, kita harus menghindari ruang terbuka. Contoh, berdiri di dalam mobil, hindari berteduh di dalam pohon, di bawah pohon, cabut kabel power dari stop kontak listrik, segera berlindung di dalam ruangan, matikan barang-barang elektronik, jauhi pepohonan, menggunakan alas kaki, jauhi gedung-gedung yang tinggi. Oke. Sudah ada yang mau ditanyakan dulu? Kenapa harus menjauhi gedung-gedung yang tinggi? Karena petir cenderung akan menyambar segala benda yang memiliki ketinggian. Berarti. Ada yang mau ditanyakan lagi? Katanya? Oke, ada yang mau nanya? Kenapa harus pakai alas kaki? Oke, itu ada yang bertanya itu. Mengapa harus pakai alas kaki? Karena kita harus membiasakan untuk memakai alas kaki berbahan karet saat hujan deras. Selain membuat nyaman, juga dapat menekan resiko terkena sambaran petir. Oke, jadi dengan karet itu tidak bisa menghantarkan apa? Tidak bisa
Menangkis terus. Menangkis. Oke, makanya kabel-kabel itu banyak yang terbuat dari campuran plastik dengan karet. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 tentang tips menghindari sambaran petir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya? Oke, perhatikan semua ke arah saya. Oke, perhatikan karena waktunya sudah habis. Tadi sudah berdua sudah ya. Sudah ada 2 tampil itu sudah kita anggap sudah selesai karena memang tadi mepet waktunya. Tadi sudah disimpulkan ada beberapa tips aman menghindari dari percobaan yang tadi. Adakah yang bisa menyimpulkan? Berarti cara menghindari petir yang paling efektif itu dengan cara apa? Bisa kan? Menghindari ruang. Terus yang kedua, masuk ruangan. Terus jangan kalau ada petir dari tempat yang cari jalan berlindung pada tempat yang tinggi, contohnya pohon dan sebagainya, karena resikonya lebih tinggi. Siapa tadi itu yang sudah disampaikan pakai sandal apa itu? Oke, luar biasa. Oke, kita sekarang simpulkan dari pelajarannya tadi ya. Percobaan yang pertama, ya, kalian tahu gejala listrik statis tadi contohnya apa? Terjadi fenomena apa tadi yang kita pelajari? Terjadi fenomena apa? Tarik menarik, tolak menolak. Terakhir ada fenomena apa yang kalian cari solusinya? Fenomena apa? Listrik petir. Menghindari petir, cerobong asap, fotokopi itu semuanya menggunakan listrik statis. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika digosok apa yang terjadi? Ada Gaya. Terjadi gaya apa tadi? Oke, kenapa ketika digosok terjadi tarik menarik atau tolak menolak? Ada apa tadi? Balonnya kenapa? Ketika kita tarik balon? Elektronnya bertambah. Berarti ketika digosok terjadi perpindahan sehingga yang awalnya positif, awalnya netral menjadi positif atau negatif. Ayo sekarang kita simpulkan, kalau positif dengan positif gayanya apa? Kalau positif dengan positif tolak menolak. Positif dengan negatif negatif dengan negatif tolak menolak. Sekarang pertanyaan saya, kalau positif dengan netral apa yang terjadi? tidak. Oke, sekarang penggaris digosokkan ya, berarti menjadi muatan. Apakah kertasnya digosok? Tidak. Berarti apa kertas itu? Netral. Berarti kalau positif ditaruh dengan netral terjadi apa? Tidak terjadi. Benda positif atau negatif akan terjadi gaya tarik. Paham dah? Kan plastiknya udah digosok tadi. Kertasnya udah digosok. Tadi itu itu yang kedua. Terus yang ketiga tentang jarak gaya kolomnya. Kalau muatannya diperbesar, gayanya apa? Semakin besar. Kalau jaraknya diperbesar, gayanya semakin kecil. Oke. Oh, karena kalian sudah paham, kita sudah melakukan. Silakan semuanya dikomunikasi satu-satu. Kita akan melakukan evaluasi. Oke, silakan dikomunikasi satu persatu. Untuk melakukan evaluasi. Oke, silakan komputernya satu di bagian bawah sendiri. Oke, di bagian bawah sendiri. Ini ada evaluasi. Silakan klik untuk bergabung di evaluasi. Bagian evaluasi di bagian bawah sendiri. Silakan klik untuk bergabung. Gak usah pakai email, langsung klik bergabung, langsung masukkan nama saja. Oke, silakan klik bergabung. Oke,
Bisa Rek bergabung Rek, join. Iya, silakan join. Belum bisa? Belum bisa? Oke, klik aja linknya itu, nanti klik gabung ya. Belum Pak, belum. Oke, tunggu. Komputernya sudah ada masing-masing kan? Ya. Ya, bentar lagi kodenya saya berikan. Oke, kodenya sudah? Di backspace. Apa lagi? Oke, tunggu. Backspace. Oke, kodenya adalah 08 5770. Oke. Nih ya. 08 5770. Oke, start, silakan start. Kasih nama kalian. Ada yang belum bisa? Terserah ada. Apa sih? Oke, silakan. Kalau tidak bisa sendiri-sendiri, bareng temannya sudah. Satu komputer bisa untuk 2 anak. Silakan. Oke, sudah? Kita mulai ya. Oke, saya akan mulai. Silakan. Oke. Sudah ya? Oke. Yuk, oke kita mulai. 1, 2, 3. Satu aja satu. Oke, soalnya cuma ada 5. Coba dikerjakan. Oke. Dosa. Kamu ikut sama Barakatil. Ludi, duduk aja Ludi. Fokus aja kerjakan sendiri Ludi. Sudah telat tadi. Gimana terus Pak? Ya apa-apa nanti. Kan ini hanya cuma latihan saja. Oke. Telat kalian tadi. Sudah telat tadi. Oke, cuma 5 soal ya. Tidak apa-apa, sudah kerjakan. Itu kan hanya latihan, itu untuk contohnya. Kalau salah pun tidak apa-apa, ini kan berlatih kalian toh. Kok nggak usah bingung nilai dan sebagainya. Sini, buku Pak.
Apa gimana? Oke, bisa diakhiri. Ye, aku sudah. Sudah, duduk di tempatnya masing-masing. Oke. Itu tidak Bapak. Ini hanya untuk penguatan saja. Nanti untuk ulangannya nanti kalian bisa, soalnya nanti tidak jauh beda dari itu. Oke, kalau sudah silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, duduk di tempatnya masing-masing. Kita belum selesai, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Yuk. Oke. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, semuanya bisa dilihat di tempatnya masing-masing. Oke, nanti untuk soal ini kalian bisa kerjakan di rumah, nanti kan bisa lagi dikerjakan di rumah ya. Jadi santai. Pegang lagi. Ya, nanti kalau dapat anak-anak ya arahkan ke saya. Oke. Sudah ya, sudah selesai ya? Oke. Saya lagi permainan. Oke. Ending Oke, perhatikan semua. Yuk, nilainya nilai sudah bisa ya kan? Dengarkan saya. Kita sudah melakukan tadi pembelajarannya. Ada yang mau angkat tangan dulu terkait pembelajaran tadi bagaimana? Apakah ada yang perlu ditambahkan atau perlu dikurangi dari pembelajaran hari ini? Bagaimana? Mungkin ada yang angkat tangan? Untuk nanti soalnya bisa kalian selesaikan di rumah ya. Dan nanti tugas terakhirnya adalah membuat poster. Kapan dikumpulkan Pak? Hari Sabtu malam. Terakhir saya tunggu poster. Sabtu malam. Pakai Canva itu tak? Pakai Canva. Kan satu kelompok cuma satu. Oh, kelompok juga. Oke. Oke, dengarkan dulu. Ada yang mau ditambahkan? Oke, boleh. Pembuatannya boleh. Ayo, mau selesai apa enggak? Oke, dengarkan semua. Dihentikan dulu semuanya. Oke, ketua kelasnya dipimpin dulu. Ya, tadi sudah melakukan evaluasi. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar. Tadi kan kalian tahu bahwa ketika digosok benda itu berubah menjadi benda bermuatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jadi muatan positif atau negatif? Nah, apakah nanti bisa dicek benda ini netral atau tidak? Nah, minggu depan kita akan belajar untuk membuat elektroskop, alat untuk menguji apakah suatu benda itu bermuatan. Oke, kalau sudah, silakan disiapkan. Ketua kelasnya berdoa dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ya, besok kita selesaikan di pembelajaran yang selanjutnya.